kita melaksanakan zikir, zikir tubuh, zikir kolbi, zikir nafas atau zikir nyawa, zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, itu bersamaan atau pakai tahapan-tahapan. Jadi begini penjelasannya. Zikir tubuh itu adalah zikir zahar atau zikir zahir. Zikir dengan mengeluarkan suara. Zikir seafdal-afdalnya zikir zahir adalah la ilaha illallah. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu Nabi bersabda seperti itu. Dato kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti itu. Sesungguhnya zikir yang paling afdal untuk afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan bahwa sesungguhnya barang siapa masuk ke dalam bentengku dia akan aman. Bentengku itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah ditimbang dengan bumi, maka sesungguhnya 70 derajat intifada beratnya. Lebih berat kalimat la ilaha illallah dibanding beratnya bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang indah. Seperti itu zikir zahir, zikir zahar dengan mengeluarkan suara. Zikir kolbi, mari kita gunakan zikir kolbi itu dalam pengajian kita. Ini adalah zikir Allah, tetapi di dalam hati saja, maka disebut dengan zikir hati atau zikir kolbi. Diamkan, katupkan mulutmu, kemudian dengarkan saja hatimu berzikir menyebut Allah, 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 Allah. Lalu zikir yang ketiga disebut dengan zikir nyawa. Zikir nyawa itulah zikir nafi isbat, zikir nafas namanya. Zikir nafas itu ada dua. Yang satu nafi isbat, keluar disebut dengan nafi, masuk disebut dengan isbat. Nafi itu zikir Allah, isbat itu zikir hu. Dan juga ada satu lagi cara atau metode zikir nafas dengan cara menahan nafas, bertahan nafas itu. Tahanlah nafasmu, kemudian pada saat momen menahan nafas, zikirlah dengan zikir la ilaha illallah atau Allah atau hu. Kemudian larut di dalam rasa, tinggal rasa saya, maka muncul zikir lain. Zikir-zikir yang bersifat rahasia, zikir seperti hu, zikir seperti a, itu adalah merupakan dampak, imbas, akibat daripada larutnya zikir kita secara zahir, tenggelam di dalam kolbi. Larutnya zikir hati kita, tenggelam di dalam rasa. Seseorang itu kalau sudah masuk ke alam rasa, maka dia hanyut. La ilaha illallah sudah tidak terasa lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Jadi la ilaha illanya sudah hilang. Yang ada cuma hanya Allah, Allah, Allah. Sampai dengan saking mencintainya dia dengan Allah, larut dia dengan cintanya dengan Allah, maka Allah itu sudah berganti. Hu. Seperti itulah ekspresi cinta. Apalagi kita mencintai Allah, larutlah kita dalam cinta terhadap Allah. Matikan kita dalam jasad kita, matikan kita dalam jiwa kita. Yang ada hanyalah rasa dan perasaan cinta. Akhirnya kita mabuk mencintai Allah, kita gila-gila mencintai Allah. Akhirnya sebutan kita sudah tidak sempurna lagi la ilaha illallah. Yang ada Allah, Allah, dan tiada, hilang, lenyap, tidak lagi berbentuk huruf ucapan kita. Jadi itu ekspresi cinta. Itulah ekspresi berzikir. Ekspresi berzikir. Begitu juga rasa cinta melalui hati. Kalau tenggelam di dalam rasa kolbi, rasa cinta, ketika dia menyebut Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, langsung nangis. Tak tahan lagi dia mengucapkan kalimat-kalimat itu. Titisan air mata jatuh karena kerinduan yang berlebihan mencintai Allah. Ladang hatinya dipenuhi dengan rasa cinta. Kolbinya tak tertahankan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangislah dia. Air mata cinta inilah ditada oleh malaikat Jibril alaihissalam, ditempatkan di dalam gelas. Kemudian ketika dia melewati, Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa yang engkau bawa itu?" Jibril alaihissalam dalam segelas itu. "Aku membawa air mata cinta daripada umatmu. Dikala dia melaksanakan sholat, dikala dia melaksanakan zikrullah, dia menitiskan air mata cinta ini, lalu aku tada. Lalu untuk apa engkau menadahnya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, akan aku siramkan dan aku padamkan neraka jahim hanya karena dengan segelas cinta dari
air mata milik umat. Oleh karena itu kalau engkau menitiskan air mata cinta, janganlah engkau membiarkan dia jatuh di bumi. Tadarlah dengan kedua telapak tanganmu, hapuslah wajahmu dan seluruh anggota tubuh kasarmu ini. Sehingga tubuh kasarmu itu haram disentuh oleh api neraka. Seperti itu. Itulah kaidah, itulah khasiat, itulah manfaatnya air mata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis sampai dengan kita tidak tahu kenapa kita menangis kepada Allah. Itulah air mata cinta. Itulah sholat dengan rasa. Itulah kita belajar dengan rasa. Jadi kalau kita mendengar lantunan ayat yang begitu indah, insya Allah, karena Allah kita menitiskan air mata. Tetapi ada juga fasilitas yang dimediasi oleh hambanya Allah. Allah mengutus hambanya seorang imam dengan suaranya yang begitu merdu. Itu merupakan fasilitator, mediator terbaik untuk mengantar rasa cinta kita di kolbi mencintai Allah. Kalau imamnya bacanya bagus, yang penting sejak engkau pergi ambil air wudhu, masuk di sajadah, ingatmu hanya Allah, mati totalkan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Begitu. Tuhanmu itu satu saja, cuma Allah Subhanahu wa taala. Maka kau khusyuk di dalam sholat. Karena banyak yang melaksanakan sholat jasmaninya saja sholat, tapi jiwanya bergentayangan kemana-mana. Tidak khusyuk dia. Ini hanya sekedar ilmu dan pengetahuan untuk kita belajar. Belajar merangkak, naik tangga demi tangga, tahap demi tahap, untuk meningkatkan derajat iman dan takwa kita. Mulai dari kita Islam, kemudian kita iman, kemudian kita ihsan, kemudian kita ikhlas, kemudian kita muttaqi. Itu pangkat derajat ruhani jiwa seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita di kelas-kelas Islam saja. Jadi mulai Islam, naik iman, naik ihsan, naik ikhlas, naik muttaqi. Pangkat jiwa kita juga begitu. Jadi kalau khutbah Jumat selalu ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu selalu diungkapkan, selalu disampaikan oleh khatib dalam khutbahnya. Itu maksudnya begitu. Tingkatkan derajat takwa. Ittaqullah, bertakwalah. Tapi bertakwa ini kita terjemahkan secara syar'i terus, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Kita tidak terlalu mendalami rahasia daripada takwa ini. Takwa itu pangkat tertinggi. Setelah engkau beragama Islam menjadi Islam, kemudian engkau beriman, kemudian engkau ihsan, kemudian engkau ikhlas, kemudian engkau ittaqullah, bertakwa, menjadi muttaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.